Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabar bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bos, nonton nggak pertandingan perdana Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Tajikistan di Piala Kemerdekaan tadi malam, bos? Pasti nonton kah, bos? Ya kan? Oh ya, bos, menurut kalian permainan Timnas U17 Indonesia kira-kira sudah bagus nggak, bos? Ayo jawab jujur, bos. Ya, dengan hasil yang imbang skor 2-2 tadi malam, menurutku tim nasional Indonesia U17 sudah ada kemajuan lah. Ya, berarti permainannya menurutku lumayan. Tapi kayaknya masih banyak sekali PR yang harus segera diperbaiki sebelum menuju di pentas tertinggi sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia. Soalnya apa, bos? Soalnya ya namanya Piala Dunia, bos. Tentunya yang kita hadapi lawannya juga kelas dunia, bos. Bos, dari hasil analisaku untuk pertandingan tadi malam, oke, di 10 menit awal babak pertama kita diserang, bos. Terus tim nasional Indonesia mulai bangkit, mulai memanas seperti mesin Honda. Panasnya pelan-pelan. Lah setelah 10 menit itu, bos, pemain kita mulai menjalankan ritme pertandingan. Mereka mulai dengan sabar mengoper bola dari kaki ke kaki, terus menyerang hingga bobolah babak pertama di gawang Tajikistan yang dicetak oleh Mirza. Dan sehabis itu di akhir babak pertama sampai babak kedua tiba sampai akhir, penyerangan tim nasional Indonesia, jujur ya, bos, menurut realita dan fakta seperti yang saya lihat, mulai menurun serangannya. Pemain-pemain kita terburu-buru mengambil keputusan yang saya lihat. Kayaknya mereka terburu-buru, terobsesi, ingin segera mencetak gol dan ingin segera memperoleh kemenangan. Itu yang saya lihat. Oke lah, bos, anggap aja turnamen Piala Kemerdekaan ini sebagai ajang uji coba sebelum menuju Piala Dunia. Ya kita serius ya serius, tetapi dari pertandingan per pertandingan Piala Kemerdekaan ini dan nanti kita akan bisa membaca apa saja kekurangan timnas U17 kita untuk diperbaiki untuk menuju Piala Dunia ke depan, bos. Oke, bos, pelatih yang bagus itu, bos, menurutku pelatih sepak bola yang mau menerima kritikan dari pengamat sepak bola, entah itu benar atau salah. Yang penting mau sadar diri dan menerima kritikan dan nantinya akan menjadi evaluasi untuk tim. Lah, pemain yang bagus juga harus menerima, mentaati apa kata pelatih, dan pemain harus berimprovisasi sendiri di tengah lapangan saat pertandingan. Jadi pemain yang bagus adalah pemain yang mentaati apa pelatih tapi dengan gaya dan ide improvisasi sendiri di pertandingan, begitu loh, bos. Oke, bos, sebelum aku menjawab apa saja kekurangan yang ada di timnas U17 tadi malam, saya mau bicara, bos, tolak ukur nilai tim sepak bola yang berkualitas itu dilihat dari apa, bos? Oke, satu, gimana cara menyerang, terus gimana cara mencetak gol, terus gimana agar tidak kebobolan, begitu, bos. Lupa nggak apa yang aku bicarakan tadi? Tim kualitas sepak bola yang bagus adalah, saya ulangi lagi,
menyerang, mencetak gol, dan tidak kebobolan. Hanya 3 itu tok, bos. Bos, bila tim sepak bola itu menyerang lawan, menguasai bola atau disebut ball position alias tiki taka, itu tandanya apa, bos? Itu tandanya sebenarnya skill kualitas pemain lebih mumpuni dari lawan, bos. Lah, yang kedua, gimana cara mencetak gol? Gimana cara memenangkan pertandingan? Oke. Menyerang saja sepertinya tidak cukup kalau belum mencetak gol. Kalau urusan mencetak gol itu, bos, yang penting menang. Entah 1-0, 2-0, 3-0. Yang penting menang meskipun 1-0. Selebihnya jika menangnya banyak, itu adalah bonus. Oke, bos. Dan yang ketiga apa tadi, bos? Gimana agar tidak kebobolan? Tentunya sistem pertahanannya harus benar-benar solid. Gimana cara penempatan posisi back untuk menghentikan serangan-serangan lawan, itu harus dilihat, bos. Makanya jika tidak kebobolan berarti back timnas Indonesia itu tidak ada masalah. Tapi tadi malam kebobolan 2, bos, meskipun kita berhasil memasukkan 2 pula. Oke, bos. Analisaku untuk pertandingan timnas U17 tadi malam, yang ku analisa adalah permainannya. Pertama-tama, tolong ya, bos, jangan dihujat. Ini aku berbicara fakta, nyata, realita, sesuai apa yang aku lihat dan hal apa yang harus diperbagi dan hal yang aku utarakan. Bos, timnas U17 kita tadi malam permainannya sangat masih kurang untuk ukuran level Piala Dunia. Kurang dari apa, bos? Kalau pengamat-pengamat lainnya, wow, permainan timnas U17 kita sangat efektif, skemanya di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Wow, serangannya, cara mencetak gol sudah mantap. Oke, paling pengamat-pengamat sepak bola Indonesia yang saya lihat, mereka itu hanya mengamati pertandingan dan hanya kira-kira menang nggak, gitu aja, bos, yang diamatinya. Kalau aku, bos, yang saya amati ketika menonton sepak bola full, mulai dari cara umpan, mulai dari cara menendang timnas kita, mulai dari mencari posisi pergerakan tanpa bola, saya benar-benar fokus dan serius kalau timnas kita bertanding, bos. Ku amati, ku pelototi dengan benar-benar seksama, bos. Oke, kalau dari segi fisik, pemain timnas U17 kita mantap, lumayan lah, bos. Rata-rata ya samalah dengan pemain lawan, dengan Tajikistan. Oke, masalah fisik itu, bos, rata-rata setiap tim sepak bola itu sama, karena latihannya juga sama-sama keras, bos. Cuma yang membedakan strateginya dan kualitas permainannya. Yang saya lihat, bos, pemain-pemain Garuda Muda kita tadi malam, oke, dari segi passing terlebih dahulu, pemain kita itu passingnya sangat masih kurang untuk ukuran level dunia. Kenapa kok kurang, bos? Ini kan aku lihat, kalian juga lihat. Lah, teman sudah tahu dijaga lawan dengan ketat, kok diumpan, dikasih bola. Ada. Ini yang sering terjadi tadi malam, bos. Kalau mendapat bola, terus mau mengumpan, carilah pemain teman yang benar-benar free, kosong. Kalau teman-temannya sudah dijaga lawan semua, nanti temannya harus menghindar dari penjagaan, mencari ruang kosong. Lah, ini PR-nya, bos. Harus segera diperbaiki. Nah, masalah passing kembali, bos. Sudah tahu, temannya sudah dekat, kok mengumpannya itu, bos, dengan tendangan keras. Gimana itu, bos? Ya, sehebat apapun kontrol bola pasti mental juga, bos. Ini terus pergerakan tanpa bola. Kalau temannya mendapatkan bola, jangan ditonton. Kalian harus bergerak. Bergerak kemana? Bergerak menghindar dari penjagaan lawan. Bergerak mencari ruang yang kosong. Agar apa? Agar kalian dapat bola.
Begitu bos. Terus yang dilihat lagi, ketika mendapatkan peluang di depan gawang lawan, maupun timnas senior, timnas U23, sampai timnas U17 kita, tendangannya itu loh bos, selalu dan selalu ke arah tiang listrik, selalu saja ke atas, padahal gawangnya sudah di depan mata. Mungkin pelatihannya, kemungkinan bos, untuk Coach Nova yang dilatih itu hanyalah melatih fisik, melatih strategi, tidak memperhatikan hal-hal yang paling dasar, menendang bola, passing. Begitu bos. Mungkin Coach Nova sudah menganggap pemain-pemain U17 kita sudah berkualitas, jadi hanya mengatur strategi dan fisik. Padahal yang saya lihat masih banyak kurangnya hal-hal dasar dalam dunia sepak bola. Terus bos, pemain-pemain kita tadi malam kalau mendapatkan bola kayak kurang tenang sekali, keburu-buru memberikan umpan, terus takut memegang bola. Yang saya lihat bos, di press lawan sudah bingung. Di sini adalah yang perlu dilatih adalah masalah mental. Oke, menurutku bos, untuk sekuat timnas U17 kita, nggak usah berpikir cara menang dulu, nggak usah berpikir cara mencetak gol dulu di setiap pertandingan. Pikirkanlah gimana cara bermain bagus dan benar. Jika mainnya bagus, passingnya bagus, penguasaannya bagus, nanti peluang itu akan tercipta dengan sendirinya. Kemenangan itu akan tercipta dengan sendirinya jika ada peluangnya, jika bisa memanfaatkan peluangnya. Bos, pertahanan sebuah sepak bola itu yang paling bagus, yang paling kuat adalah menyerang, bukan parkir bus. Ketika menyerang, tentunya mereka susah sekali menguasai bola. Kalau diserang parkir bus, sekuat-kuat pertahanan, kalau diserang bertubi-tubi, pasti akan ada kesalahan dan blunder, terus terciptalah gol. Menyerang dengan bagus itu jangan ada sampai blunder, passingnya dari segala macam. Bos, yang saya perhatikan lagi bos, benar-benar mencolok ini bos. Kalau pemain lawan mendapatkan bola, pemain kita seperti terfokus melihat bola, ingin merebut. Ini bos, kalau satu pemain sudah merebut bola ke lawan, pemain lainnya harusnya apa? Harusnya mengamati pemain lawan yang tidak mendapatkan bola. Pemain itu tentunya mencari ruang kosong agar bisa mendapatkan bola dari pemain lawan yang mendapatkan bola. Nah, pemain kita harusnya sigap, sudah tahu, oh dia menggiring bola, nanti pasti akan diumpan ke temannya yang ini. Oke, akan kujaga temannya ini. Begitu bos. Yang saya lihat terpaku gini bos, kalau lawan mendapatkan bola, terpaku kemana? Ke bola. Temannya merebut, teman lainnya terpaku melihat bola. Aduh, ini kesalahan dasar bos. Mumpung ada kesempatan, harus diperbaiki ini. Ini yang bisa memperbaiki siapa? Kalau menyalahkan pemain nggak mungkin bos, menyalahkan pelatih juga nggak mungkin. Terus yang disalahkan siapa? Ya nggak ada yang salah. Perlu dipertanyakan cara melatihnya. Coach Nova Arianto itu. Dilihat dulu. Gini bos, yang saya lihat Coach Nova itu melatihnya fisik strategi, cara bertahan. Yang saya amati bos, pemain-pemain kita ini perlu latihan ketenangan mental. Nah, ketika mendapatkan bola gimana cara agar tidak gugup, tidak panik, itu yang paling penting. Mendapatkan bola kok takut, ingin segera mengumpan, langsung tendangan jauh, langsung umpan diagonal, langsung lampung. Gimana cara mendapatkan bola itu? Tenang, tidak panik, umpannya bagus, datar. Ke pemain lain juga santai, tenang, seperti tidak apa-apa. Meskipun dipres, kalau pemain tenang, aku mau disetting, saya tekuk lah. Nah, itu kalau tenang. Kalau tidak tenang, dipres saja bingung. Lawan masih dihalang-halangi, diikuti, diganggu. Pemain kita sudah bingung, bos. Nah, ini yang aku maksud, bos. Ketenangan yang paling utama untuk sekuat Garuda Indonesia, Garuda Muda tim 17, bukan hanya timnas U17, U23 dan senior. Ketenangan dalam bermain bola. Sabar dululah. Passing dari belakang. Pokoknya jangan salah passing. Blunder, jangan salah blunder. Pokoknya tenang, sabar.
Main yang benar, passingnya bagus, membangun. Passing das, das, das. Pelan-pelan ke depan. Jika ditutup, kembali lagi ke belakang, nggak apa-apa. Jika menyerang lagi ditutup, kembali ke belakang lagi. Asal jangan salah. Terus bangun passing-passing bola itu, bos. Dari ke kaki, sambil memantau. Memantau siapa? Memantau kelengahan lawan. Bos, sefokus-fokus pemain bertahan. Sedisiplin-disiplin pemain bertahan. Nantinya pasti ada waktu mereka lengah ketika diserang. Tinggal apa, bos? Tinggal cara memanfaatkan kelengahan lawan. Itu loh, bos. Jadi apa? Ya tenang. Nantinya pemain ini sehabis Piala Kemerdekaan nanti perlu pelatihan mental yang paling penting. Mental, ketenangan. Passing bagus, main yang benar. Terus dalam tendangan bola ke gawang. Yang penting satu, jangan ke arah tiang listrik. Pelan atau keras, yang penting on target. Pertama-tama latihan pelan dulu. Terus baru tendangan keras nanti akan muncul dengan sendirinya. Yang penting apa? On target. Jadi, inti dari konten ini, Timnas U17 kita untuk kedepannya, sehabis Piala Kemerdekaan nanti, kembali ke dasar pelatihan sepak bola. Passing, tendangan, dan ketenangan. Cuma 3 tok. Itu adalah dasar sepak bola Indonesia. Dasar sepak bola dunia, bos, maksudnya. Cuma 3 itu tok. Segera diberbagi ya, Coach Nova. Ajarkan sama pemain-pemain yang saya lihat. Bukannya saya meremehkan Anda, Coach. Cuma Anda itu lebih hebat, lebih mengetahui apa yang aku maksud. Ajarkanlah, jangan marah ketika menerima kritikan oleh pengamat-pengamat sepak bola. Karena apa, bos? Kritikan itu sebenarnya membangun, bos. Asal apa? Tidak menghina, tidak menghujat, hanya mengkritik. Ini loh, kira-kira yang harus diperbagi. Ini loh, faktanya, permainannya. Jadi, tidak selalu dan selalu memuja-muja pemain ketika menang. Menghujat pemain ketika kalah. Menang kalah. Kita bangga tapi bersikap biasalah. Sebagai penonton, sebagai pemain pun. Jangan sombong kalau hebat untuk pemain. Jangan terlalu mengeluh-elukan pemain ketika menang bagi penonton. Semua itu kehebatan akan muncul. Juara akan muncul ketika pemain itu tidak mudah berpuas diri. Itu, bos. Oke, bos, cukup sekian konten dari aku. Ingat, untuk Timnas U17, U23 sampai senior, mental, tenang, passing, dan cara menendang bola. Itu PR Anda kalian semua. Oke, segera perbaiki. Terima kasih. Salam olahraga. Mantap.